Dibahas dalam Jambore Mahasiswa di Cibubur akhir pekan lalu. Sudah bersama kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang ikut juga dalam Jambore, ada Mas Mufti Arif. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Mas Arif, kemarin waktu di Jambore sebenarnya yang dibahas apa saja? Yang pertama adalah menteri-menteri. Yang di hari pertama tanggal 4 itu menteri-menteri dari Kemensos, Kominfo, Kementerian Pertanian. Dan yang dibahas menteri-menteri adalah kondisi negara sesuai perspektif menteri masing-masing. Sesuai bidang masing-masing. Sesuai bidangnya masing-masing. Apa yang ditangkap oleh mahasiswa kondisi negara dari masing-masing menteri? Ya jelas memandang bahwa keutuhan NKRI, Bhinneka adalah harga mati. Dan mensupport kawan-kawan mahasiswa untuk menjaga keutuhan NKRI dan kebinekaan. Tagline-nya pada saat itu menjaga kebinekaan. Ya. Oke. Lalu yang mengakomodir acara ini sebenarnya apa? Apakah memang ada perkumpulan mahasiswa yang setiap tahun rutin melaksanakan Jambore ini atau gimana? Enggak. Ini pure inisiatif pertama dari kawan-kawan mahasiswa regional Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Selama sekitar 2 minggu melakukan keliling, dan saya termasuk orang yang diundang di acara tersebut. Lalu kemudian kawan-kawan pada waktu itu ingin membesarkan secara nasional. Akhirnya Jambore ini terjadi di 24 provinsi. Sebelumnya sudah pernah ada Jambore mahasiswa? Belum. Nah, boleh diceritakan tidak dari awal pertama itu mulainya tanggal 4 ya? Tanggal 4. Bagaimana sih dimulainya acara Jambore ini? Prosesinya mungkin. Prosesinya seperti apa? Karena kita sempat mendengar beberapa komentar dari peserta Jambore yang lain menyebutkan bahwa tidak ada di sana, tidak ada bendera merah putih, tidak ada lambang negara, kemudian acara tidak dimulai dengan membaca doa bersama. Mungkin Arif bisa menceritakan prosesinya seperti apa? Saya katakan itu bohong, jelas. Saya katakan itu bohong, jelas. Kenapa? Di hari pertama kami jelas menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ada simbol-simbol negara. Doa, apalagi doa. Doa kami lantang, menjaga NKRI, jangan adu domba, selesaikan masalah ini secepatnya. Itu jelas, doa. Selesaikan masalah ini secepatnya. Ya, Masalah apa yang kegaduhan politik. Adu domba, saling mencurigai satu sama lain, agama satu mencurigai agama yang lain. Dan sebagai mahasiswa kita nggak bisa berdiam diri, capek, lelah. Tetangga kita, tetangga kami, bahkan mahasiswa di kota-kotakan. Dikotak-kotakan oleh siapa? Kalau teman-teman mahasiswa merasa? Ya mungkin Mbak ini lebih paham lah bagaimana kemarin ada kawan-kawan yang ikut turut aksi dan yang lain-lain. Kemarin turun aksi di kediaman mantan presiden. Tapi tentunya kami mengajak kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan kebinekaan. Nah, pada saat itu Mas Mufti tahu ada teman-teman mahasiswa yang berencana untuk datang ke kediaman Pak SBY di Kuningan? Di malam hari kedua, di hari kedua itu ada forum. Memang banyak eksponen dari aktivis 98 yang mendorong aksi. Tapi belum membahas persoalan untuk bagaimana? Aksi saja. Okay. Aksi soal NKRI. Ya. Lalu kemudian di malam harinya sebelum itu kami menarik diri. Kami menarik diri dari forum dengan beberapa kawan-kawan provinsi. Alasannya Anda waktu itu menarik diri apa? Yang pertama, kami belum siap. Yang kedua, konsep acara Jambore tersebut belum matang. Yang ketiga, SBY terlalu kecil untuk dibahas oleh forum silaturahmi mahasiswa se-Indonesia. Eksponen 98 yang mendorong ke arah sana siapa orangnya yang mengarahkan itu? Ya, ini kan kawan-kawan mahasiswa tentunya ketika berbicara mahasiswa punya kawan-kawan yang mendorong lah. Seperti mantan-mantan aktivis yang dihadirkan pada waktu itu. Siapa saja yang ada Bang Adian selaku perwakilan aktivis 98. Napitupulu? Ya, di Napitupulu. Kemudian? Kurang lebihnya saya tidak hafal nama, tapi saya tahu betul yang dibicarakan. Nah, kalau aksi yang Mas Mufti tadi sebutkan dan akhirnya menarik diri, apakah salah satunya memang mendatangi kediaman Pak SBY? Sebelum forum itu dimulai soal ini pembahasan menuju Kuningan SBY, kami kawan-kawan Jakarta dengan beberapa kawan-kawan provinsi yang lain jelas menarik diri. Karena lagi-lagi SBY terlalu kecil. Enggak, SBY terlalu kecil. Artinya ada yang mengarahkan untuk membahas atau mengarahkan ini ke SBY kan? Kalau Anda nyebut SBY terlalu kecil. Kalau memang ada yang mengarahkan kan, saya sudah tarik forum sejak itu. Kalau memang ada yang mengarahkan, ya sungguh keterlaluan. Enggak, tadi kan Anda menyebutkan SBY terlalu kecil. Berarti Anda sudah menerima informasi. Itu kan media kemarin. Saya melihat di media kemarin bahwa kawan-kawan aksi di Kuningan. Nah, pada saat itu tapi momentumnya apa ketika Mas Mufti Arif dengan teman-teman menarik diri? Apakah ada perkataan seseorang yang mengajak aksi tentang sesuatu yang akhirnya ini tidak siap dan kami mengundurkan diri? Ya, ketika forum mahasiswa itu dilakukan, memang ada yang mahasiswa dari kawan-kawan yang lain itu titik aksi DPR, Istana Negara, dan menuju ke tempat tersebut. Alasannya apa? Ya, tempat tersebut lah. Alasannya apa? Tempat tersebut kediaman SBY menjadi sasaran titik aksi? Mungkin kawan-kawan memandang bahwa katanya ya, SBY salah satu orang yang membiayai aksi 411 dan lain-lain. Tapi buat saya itu persoalan lain.
Itu Anda teman-teman mahasiswa dengar dari mana sih? Kalau SBY katanya yang mendanai itu dari mana? Ya kan denger-denger aja kawan-kawan mahasiswa mah, katanya-katanya. Ya kan? Di dalam forum Jambore itu tidak dibahas. Tidak dibahas. Tidak dibahas. Bicara Pak Teten Mas Duki hadir memberikan gambaran kondisi negara hari ini, kemudian mensupport mahasiswa untuk menjaga NKRI, semua berbicara seperti itu. Program pemerintah mendukung mahasiswa untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, kemudian yang akhirnya membuat mahasiswa quote-unquote terpecah, ada yang meninggalkan acara, ada yang tetap bertahan di acara Jambore, apa sesungguhnya? Yaitu karena ketika ada yang mendorong kepada aksi, kami melihat ini ada yang tidak wajar. Apa yang tidak wajar Anda lihat? Nah, itu dia di hari ketiga, ya kan kami sudah menarik diri forum ini, kayak sepertinya sudah ada yang wajar. Di hari ketiga, setelah kami menarik diri, kami mendengar bahwa aksinya akan menuju ke SBY. Itu kami sudah tarik diri dari forum dengan beberapa kawan-kawan provinsi yang lain. Seperti itu. Tapi ketika Anda menarik diri kan masih ada beberapa teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang Iya. jalan gitu. Iya. Sempat ngobrol nggak? Atau setidaknya ketika Anda menarik diri, masih ada ajakan nggak dari rekan-rekan mahasiswa untuk tetap melakukan aksi itu? Ajakan nggak ada. Setelah menarik diri nggak ada ajakan. Kalaupun persoalan SBY dan lain-lain, ya bisa tanyakan ke kawan-kawan yang ikut aksi. Nggak sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang ikut aksi. Kenapa Nggak. sih kalian ada di sana? Apa motivasinya melakukan aksi di sana? Siapa yang menyuruh untuk sasaran aksi di situ? Kan sebagai teman-teman mahasiswa di satu ini lingkup di acara Jambore tidak sempat berkomunikasi. Enggak. Kita nggak tahu. Kita hanya meladeni kawan-kawan yang kemudian ingin menarik diri dan bingung pulang. Ada berapa banyak yang menarik diri akhirnya pada saat itu? Ada sekitar 7-10 provinsi yang menarik diri. Karena kawan-kawan yang menarik diri sepakat bahwa SBY terlalu kecil ketika kita mendengar ya. Yang dibawa, ada yang membawa ke menggiring aksi itu ke situ. Kita bilang, SBY terlalu kecil untuk dibahas di forum mahasiswa se-Indonesia. SBY terlalu kecil dibanding ancaman NKRI untuk dicaplok sewaktu-waktu oleh negeri-negeri imperialis dengan membentuk ataupun membangun fasisme di Indonesia. Yang menarik diri pada saat itu berapa wilayah? Yang menarik diri 10 provinsi. Sekitar 10 provinsi. Sepengetahuan Mas Arief yang akhirnya datang ke kediaman Pak SBY berapa? 300-an. 300 orang dari berapa provinsi? Dari 24 provinsi. 300 orang itu terdiri dari 24 provinsi. Ya, dari sekitar 2.300 mahasiswa yang waktu itu hadir, yang aksi ada 300-an. Oke. Nah, ketika ada teman-teman yang akhirnya datang ke tempat Pak SBY, Mas Mufti dengan teman-teman yang lain yang menarik diri, apa yang ada di pikiran? Ternyata aksi ini jadi datang ke tempat Pak SBY, sedangkan ke istana dan ke gedung DPR tidak ada pada saat itu. Yaitu di luar pembahasan ataupun di luar diskusi kawan-kawan yang menarik diri. Tapi yang jelas ini sangat menciderai dan sungguh keterlaluan menggiring mahasiswa kepada hal-hal yang seperti itu. Oke. Tadi disebutkan kan ada sebagian yang menarik diri duluan. Apa yang teman-teman yang menarik diri ini katakan ke pihak panitia penyelenggara atau kepada teman-teman yang stay di sana? Alasan kalian kenapa? Pasti terjadi komunikasi kan dengan yang tinggal. Yang stay yang Bagaimana sepakat reaksi aksi. mereka? Yang stay yang sepakat aksi. Reaksi mereka ketika mengetahui teman-teman ini sebagian mau menarik diri apa? Reaksi mereka, ya sudah. Ada argumentasi nggak antara Mas Mufti dengan pihak yang ikut ke aksi? Oh jelas. Apa sih yang dilontarkan? Jelas. Mereka bilang kita tetap aksi. Kami bilang kami belum siap dan konsep acara ini belum matang. Yang tadi statement SBY terlalu kecil untuk dibahas di forum mahasiswa. Itulah kesepakatannya. Ini Jambore mahasiswa tadi Anda sebutkan pertama kali baru digelar. Iya. Penggagasnya siapa sih sebenarnya? Kalau penggagas kita sama-sama nggak tahu. Tiba-tiba ada undangan. Ya, tiba-tiba panitia pelaksana mengundang. Panitia pelaksana siapa? Ada dari kawan-kawan Banten, ada dari kawan-kawan Jawa Barat. Terus Ya, 3 regional ini. yang memfasilitasi siapa? Karena untuk Jambore nasional mahasiswa dari berapa 24 provinsi lebih itu pasti butuh biaya yang besar ya. Sedikit itu tahu nggak dari mana siapa yang fasilitasi, siapa yang sponsori? Sampai kita hadir di sana, kami mahasiswa nggak tahu ini dari mana. Tapi untuk regional Jakarta waktu itu ya berangkat sendiri. Berangkat sendiri, pakai biaya sendiri. Nggak ada tuh. Nggak penasaran sebagai mahasiswa yang dikritis apa tahu pengen tahu dan ini siapa sih? Curiga, Penyelenggara ya, acaranya kalau itu siapa? sih. Terus yang hadir kan ada menteri, ada Ya. eksponen 98, ada mantan aktivis. Terus kalian tidak bertanya-tanya Ya, siapa kalau itu penyelenggaranya? sih kita memunculkan tanya ya, tapi urusan mereka. Urusan Tidak mereka terjawab lah. nggak pertanyaannya? Enggak. Karena saya pikir ya itu urusan mereka lah. Urusan kami untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga kebinekaan. Setelah itu ataupun selebihnya kita tarik barisan. Nah, sekarang apa yang didapat setelah menarik barisan? Kemudian kemarin kan di awal adalah pembicaraan mengenai menjaga kebinekaan. Ternyata ada aksi di luar pembahasan itu. Sekarang mahasiswa ini dari Mas Mufti sendiri melihat Jambore seperti kemarin apa? Melihat Jambore seperti kemarin, Iya. ya tetap saya melihatnya sebagai forum silaturahmi mahasiswa. Karena niat awal saya
adalah untuk silaturahim, bermuajahah, bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia. Dan saya bangga sebagai mahasiswa semester 1 di UIN Syarif Hidayatullah, saya bangga ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia. Begitu ramainya. Artinya dari 4 hari 3 hari ya? 3 hari. 3 hari Anda mengikuti 2 hari saja. 2 hari Iya. saja. Kita sempat tadi melihat ada cuitan dari Pak SBY, mungkin ada mengarahkan, ada agitasi untuk menyerang SBY, menangkap SBY. Anda sempat mendengar itu ketika Jambore? Saya katakan, saya sudah menarik diri. Saya tidak tahu menau dalam penggiringan ataupun mengarahkan dan lain-lain. Saya nggak tahu, karena saya sudah Tidak menarik sempat diri. mendengar itu berarti? Tidak sempat mendengar itu. Yang Dari kedua, teman-teman kita sudah yang tarik sempat dari forum. mendengar? Teman-teman lain nggak ada juga. Yang menarik dari forum nggak ada yang tahu. Nah, selama di awal-awal masa Jambore membahas soal kebinekaan, ada 3 pokok bahasan yang mungkin memojokkan pihak-pihak tertentu. Memojokkan nggak ada. Semua sesuai. Masih sesuai lah pada hari kedua. Hari kedua kan selebihnya kita nggak paham tuh. Forum ini akan dibawa kemana. Dari hari pertama, hari kedua tidak ada yang memojokkan, tidak ada yang menggiring ke arah-arah yang Yang tadi aja, eksponen. eksponen. Siapa sih eksponen ini? Adian maksudnya, eksponen 98 Ya, tuh. oknum-oknum lah saya katakan. Yang Anda kenal siapa dari eksponen ini? Yang Nggak mengatakan ada yang kenal, saya ini masih semester 1, Mbak. Tapi sempat bertanya nggak, kalau misalnya Anda sudah mengenal, tahu ada eksponen 98, ada Bang Adian, sempat bertanya nggak, sempat bertemu langsung nggak, sempat ngobrol langsung nggak? Enggak. Justru saya mengenal Bang Adian ini hanya sebagai tokoh 98 yang hari ini menjadi politisi PDIP. Stop Oh, di itu situ. aja. Untuk mengenal lebih dalam, Oke. Tapi hadir di acara itu Anda melihat. tapi hadir karena ada diskusi bareng aktivis-aktivis 98. Sempat dibuka untuk mahasiswa lain diskusi itu atau hanya Forum umum. Forum umum. Umum. Yang disampaikan apa, ingat nggak? Yang disampaikan kalau aktivis 98 ya, membahas sejarah gerakan mahasiswa, kondisi bangsa hari ini, udah. Itu aja. Dan mensupport kawan-kawan mahasiswa kalau ingin menjaga keutuhan NKRI. Baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan sejumlah narasumber lain. Terima kasih.